Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila Ramzi. Saya dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen pengampu pendidikan agama Islam yang bernama Bapak Arif Nasrullah. Pertanyaan pertama, apa itu Islam? Bagaimana kalian memahami Islam dan bagaimana kalian memahamkan Islam kepada orang lain? Islam adalah tunduk, patuh, dan yakin terhadap semua perintah Allah, mematuhi semua perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Menurut saya pribadi, Islam merupakan kedamaian untuk setiap muslim di dunia. Kedamaian hati dan pikiran yang tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara saya memahamkan Islam kepada orang lain yaitu dengan cara dari diri saya dulu, yaitu dengan cara menghormati orang yang lebih tua, terus bertutur kata yang sopan, tidak sombong dan angkuh dalam hal apapun. Jadi jika saya menemukan prinsip seperti itu, pasti orang-orang yang melihat atau mengamati saya akan mengikuti hal-hal positif tersebut. Begitulah cara saya untuk memahamkan Islam kepada orang lain. Dan untuk soal kedua, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana Anda membuktikan kalau Islamlah agama yang benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar dan unggul dari agama lainnya. Kebenaran agama Islam pun ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, keberadaan Tuhan menjadi perdebatan manusia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ini. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani Allah dan kewujudannya. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Dan sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis bahwa Allah zat yang patut untuk disembah. Di dalam Al-Quran, kita akan melihat bahwa wujud Allah yang diyakinkan kepada kita yang pertama melalui fitrah dan makhluk ciptaannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa ayat Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat semua makhluk meminta dan memohon pertolongan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dibutuhkan. Pertanyaan yang keempat adalah, mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik makhluk? Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia berwujud fisik dan psikis yang paling baik. Tepatnya dalam surah At-Tin ayat 4, firman-Nya berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Penciptaan manusia dengan sebaik-baiknya dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 diterangkan, isi ayat inilah yang menjadi objek sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat-ayat sebelumnya, yakni bahwa
Dia menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang terbaik dengan perawakan dan pikiran yang sempurna. Pertanyaan yang kelima, sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal kalian sesuai dengan keilmuan kalian? Saya sendiri, untuk menyebarkan nilai-nilai yang Islam itu saya lebih banyak menyebarkan nilai-nilai agama Islam pada sosial media, di mana tempat tersebut banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari sebuah handphone. Tidak hanya untuk mengerjakan tugas dan lainnya, tapi sebagai media untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dalam bentuk apapun itu, baik berbentuk Al-Quran, kata-kata, logika, dan lainnya. Pertanyaan ke-6, apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah dan ghairu mahdah? Dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Menurut bahasa, mahdah memiliki arti murni atau tak tercampur, sedangkan ghairu mahdah memiliki arti tidak murni atau bercampur dengan yang lain. Ibadah mahdah merupakan wujud penghambaan murni dan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Dalam kata lain, ibadah mahdah adalah hubungan manusia dengan Tuhan ataupun hubungan secara vertikal. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya pun harus ikhlas dari hati. Dan jika tidak berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahala dalam pengerjaannya. Doa yang sering saya baca setiap selesai sholat yaitu membaca tasbih, tahmid, tahlil, membaca ayat yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahi li kulli syai'in qadara. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Bapak dosen Pak Arif Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.